Pemirsa, kesejahteraan guru madrasah kembali menjadi perhatian publik meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar 7 triliun rupiah untuk tunjangan guru madrasah. Namun nyatanya masih banyak guru madrasah yang menerima honor yang di bawah upah standar. Dan tentu ini menjadi pertanyaan besar, sebenarnya sudah sejauh apa undang-undang yang ada saat ini bisa menjawab keresahan untuk memberikan kesejahteraan bagi para guru madrasah sebagai ujung tombak pendidikan di madrasah. Kita akan bahas terkait dengan hal ini dengan anggota Badan Legislasi DPR RI, Ibu Lisda Hendra Joni dari fraksi Nasdem. Ibu, terima kasih waktunya Ibu. Tadi kita sudah melihat bagaimana Balek DPR RI menerima aspirasi dan juga masukan dari para organisasi di madrasah, dan kita melihat ada pandangan yang beragam ya Ibu terkait dengan undang-undang yang dinilai diskriminatif ataupun terkait dengan bagaimana untuk peningkatan in-passing. Nah, kalau Ibu melihat sendiri apa masukan yang menjadi keresahan dari para guru madrasah? Ya, kalau kita melihat permasalahan ini sudah lama sekali ya. Saya sendiri sudah di dua periode ini di Komisi 8, namun permasalahan ini masih ada sampai saat ini. Jadi tentu ini juga menjadi kita juga memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh guru, khususnya dalam hal ini guru-guru madrasah, karena sampai saat ini apa yang menjadi harapan mereka itu belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Ya, tapi kalau kita melihat satu persatu kalau kita lihat dari undang-undangnya sudah ada. Ya, cuma mungkin kalau kita tilik satu pasal per pasal, memang masih perlu ada revisi yang bisa menguatkan. Karena di sana misalnya ada yang lebih seperti diskriminasi ya terhadap guru-guru dari madrasah. Karena di sana tercantum ya ada beberapa kata yang memang harus diluruskan gitu, supaya ini tidak hanya mencakup guru-guru yang dari Kemendikbud ya, tapi juga harusnya seluruh guru juga dapat sama seperti yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Berarti fokusnya lebih ke kesejahteraan guru ya Bu ya, terkait dengan upah dan juga bagaimana pengangkatan menjadi ASN. Nah, kira-kira dari undang-undang ini apakah akan ada revisi Bu yang diusulkan dari Badan Legislasi? Ya, alhamdulillah hari ini mereka ada ya datang ke Balek, artinya kita beraudiensi di sini, dan alhamdulillah tadi juga pimpinan semua ya anggota-anggota merespon dengan sangat baik. Tentu ini akan menjadi perhatian kita semua. Tentu kita berharap dengan adanya revisi Undang-Undang ASN yang tadi kita tilik satu-satu, walaupun belum secara detail kita lihat satu-satu, tapi apa yang mereka sampaikan ya itu nanti tentu akan kita bahas secara detail lagi untuk satu-satu pasal mana sih sebenarnya yang akhirnya mereka ini menjadi terdiskriminasikan seperti itu ya. Kalau dari Ibu sendiri melihat apakah kira-kira Balek akan bisa memenuhi kebutuhan dan isi hati dari para guru honorer dari madrasah yang sudah disampaikan tadi? Ya, insya Allah ya, karena tadi kami walaupun tidak penuh datang di sini, tapi ini adalah perwakilan dari fraksi masing-masing, dan kalau kita melihat tadi dari antusias dari teman-teman semua, bagaimana melihat ini di lapangan, karena kita kan ketemu dengan teman-teman guru ini di lapangan, kita pun sering mendengarkan masukan-masukan ini. Jadi inilah saatnya memang pemerintah harus betul-betul dapat mendengarkan ini sekarang gitu. Jangan sampai mereka sudah harus demo dulu, harus segala macam ya, karena ini mereka pun meminta izin tadi. Ibu, kami mau demo ya nanti tanggal 30 Oktober. Ya, aku bilang kalau memang harus seperti itu ya, artinya ini adalah perjuangan kita bersama seperti itu. Bu Lisda, terima kasih atas waktunya. Tentu kita berharap Badan Legislasi DPR RI khususnya bisa memberikan bantuan kepada para guru madrasah untuk bisa mendapatkan kesejahteraan yang diinginkan, baik melalui revisi Undang-Undang ASN ataupun melalui revisi Undang-Undang Guru dan juga tenaga pendidik Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu, selamat melanjutkan tugas. Dan pemirsa, demikian wawancara kami dengan Ibu Lisda selaku anggota Badan Legislasi DPR RI. Sekian dari saya Elisa Purba, kembali ke studio.